Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kista Ramadhani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya bersama dua rekan saya, ada Mas Herdiman dengan Mas Deva. Di sini ada materi pasar modal. Pasar modal adalah suatu kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan yang berkaitan dengan efek terbitnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Adapun jenis-jenis pasar modal ada 3, yaitu ada pasar premier, sekunder, dan bursa paralel. Pasar premier adalah suatu penawaran saham untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh emiten kepada investor selama waktu yang telah ditentukan oleh penerbitnya. Pasar sekunder adalah suatu wadah transaksi jual beli berbagai efek, di mana efek tersebut telah melewati masa penawaran di pasar sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bursa paralel adalah jenis pasar modal yang tidak terdaftar dimanapun atau cuma sebagai pelengkap. Untuk tujuan pasar modal sendiri, memberikan peluang kepada masyarakat untuk penambahan modal. Fungsi pasar modal untuk menambah modal emiten, untuk pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari perusahaan sehingga masyarakat bisa menikmati laba. Dan memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk mendapatkan modal dalam rangka melakukan ekspansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herdiman. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan juga peran dari pasar modal. Yang pertama, fungsi pasar modal. Kehadiran pasar modal tentu saja memiliki fungsi yang berorientasi pada manfaat. Berikut beberapa contoh fungsi pasar modal. Yang pertama, wadah untuk menambah modal emiten. Seperti yang diketahui, pasar modal merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan sumber dana tambahan oleh perusahaan, yaitu melalui penanaman modal dari investor, baik melalui instrumen saham, obligasi, dan juga sebagainya. Untuk yang kedua, sarana pemerataan pendapatan. Selain keuntungan untuk emiten, pasar modal juga menjadi wadah untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat yang melakukan investasi. Keuntungan yang diperoleh baik berbentuk capital gain, dividen, kupon, dan sebagainya. Yang ketiga, sarana peningkatan pendapatan negara. Negara dalam hal ini pemerintah pun juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pasar modal, yaitu menjadi sumber pendapatan negara, terkhusus melalui pajak. Semakin tinggi transaksi yang terjadi di pasar modal, semakin besar penerima pajak negara melalui pasar modal. Yang kedua, manfaat pasar modal. Secara umum, ada beberapa keuntungan dan manfaat pasar modal bagi berbagai macam pihak. Mulai dari manfaat pasar modal bagi emiten atau perusahaan, bagi investor, dan juga bagi pemerintah. Keuntungan dan manfaat pasar modal bagi emiten. Yang ke-1, sarana untuk mendapatkan dana segar. Pasar modal merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk meraih dana berlimpah untuk membiayai kegiatan bisnis. Yang kedua, memberi jalan untuk melakukan ekspansi. Melalui pasar modal, dana yang terkumpul dari investor merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau membangun jaringan bisnis baru. Ketiga, meningkatkan produktivitas emiten. Jika emiten memiliki dana memadai yang merupakan hasil dari kumpulan dana di pasar modal, maka tidak ada alasan bagi emiten untuk tidak meningkatkan produktivitas atau kinerja. Keempat, sumber pembiayaan alternatif selain dari perbankan. Saat ini bank memang masih menjadi alternatif utama bagi pelaku bisnis atau emiten dalam mendapatkan sumber pembiayaan. Nah, kehadiran pasar modal menjadi alternatif lain bagi perusahaan untuk mendapatkan dana segar. Dengan demikian, ya, ketergantungan terhadap utang dari bank bisa berkurang. Yang kedua, keuntungan dan manfaat pasar modal bagi investor. Investor adalah salah satu pelaku penting dalam pasar modal.
Kenapa tidak? Aliran dana di pasar modal sebenarnya berasal dari investor. Sebenarnya banyak investor bisa saja mencari instrumen investasi lain. Namun dengan melihat perkembangan pasar modal yang cukup pesat, ini bisa menjadi alasan bagi investor untuk memilih pasar modal sebagai instrumen investasi. Manfaat bagi investor yang pertama, mendapatkan keuntungan melalui capital gain atau dividen. Salah satu instrumen pasar modal yaitu saham. Nah, jika investor berinvestasi pada instrumen ini, maka manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh yaitu capital gain dividen. Meskipun begitu, secara prinsip investor lebih mengedepankan untuk mendapatkan dividen. Yang kedua, berpotensi mengambil alih kepemilikan perusahaan. Contoh, jika investor memiliki modal atau dana yang relatif besar, kemudian menginvestasikan dana tersebut kepada suatu perusahaan sehingga menjadikan investor sebagai pemilik modal terbesar, maka investor bisa mengambil alih kepemilikan perusahaan. Ini hal yang sangat bisa terjadi di pasar modal. Yang ketiga, memberikan akses untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Karena di pasar modal terdaftar perusahaan terbuka, maka setiap emiten diwajibkan untuk transparan dalam pengelolaan bisnis. Karena transparansi inilah yang bisa membuat investor melihat laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, selanjutnya untuk keuntungan dan manfaat pasar bagi pemerintah. Selain investor dan emiten tadi, pemerintah dalam hal ini juga mendapatkan manfaat dari pasar modal. Secara umum berikut ini pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, menjadi sumber pendapatan. Untuk yang ketiga, keuntungan dan manfaat pasar modal bagi pemerintah. Selain investor dan emiten tadi, pemerintah dalam hal ini juga mendapatkan manfaat dari pasar modal. Keuntungan pasar modal bagi pemerintah yang pertama, menjadi sumber pendapatan. Berbagai macam transaksi terjadi di pasar modal. Tentu saja setiap transaksi akan dikenai pajak oleh negara. Nah, dana dari pajak tersebut kemudian bisa mengalir ke dalam kas negara. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil manfaat dari dana pajak tersebut. Yang terakhir, peran pasar modal. Tentu saja pasar modal memiliki peran penting terutama dalam perekonomian negara. Beberapa peran penting pasar modal untuk bangsa. Pertama, pasar modal berperan sebagai lembaga perantara intermediasi keuangan selain dari perbankan. Yang kedua, pasar modal berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis. Tiga, pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Keempat, pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Abdul Salam Roza. Di sini saya akan meneruskan materi dari kedua teman saya tadi. Di sini saya akan membahas peran dari pasar modal. Tentu saja pasar modal mempunyai peran sebagai berikut. Pasar modal berperan sebagai lembaga perantara intermediasi keuangan selain dari perbankan. Pasar modal juga berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis atau investasi. Pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Sekarang kita membahas produk dan instrumen pasar modal. Produk dan instrumen pasar modal juga mempunyai contoh sebagai berikut. Instrumen saham. Ini salah satu produk dari pasar modal. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan seseorang investor terhadap suatu emiten. Dengan kata lain, jika memiliki saham emiten dengan jumlah tertentu, maka Anda sudah dianggap menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Instrumen obligasi. Instrumen obligasi adalah suatu bukti pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang
atau penerbit obligasi pada pihak yang memberi utang atau pemegang obligasi. Umumnya di dalam bukti pernyataan utang tersebut berisi jumlah kupon atau bunga serta tanggal jatuh tempo pembayaran. Tenor atau jangka waktu obligasi di Indonesia rata-rata adalah 1 tahun sampai 10 tahun. Yang ketiga, kita membahas tentang contohnya adalah instrumen reksadana. Instrumen reksadana secara umum adalah suatu wadah atau sarana untuk menghimpun dana dari investor atau pemodal, di mana dana modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi selaku profesional di bidangnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.